Halo, selamat pagi Halo, semuanya. selamat pagi semuanya. Ada Bu Novi, Selamat pagi. ada Tata, ada Lovely. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Heru, Selamat pagi, Lofi, Pak dan Heru. juga Oke, Tata di sini. sehat-sehat semua ya, Tata sama Lovely hari ini ya. Puji Tuhan sehat, Pak. Lovely? Sehat juga, Pak. Oh iya Puji Pak, jangan lupa Tuhan. kita juga harus Apa itu? menyapa teman-teman yang di rumah. Halo Oh teman-teman yang iya, di rumah, kita selamat sapain teman yuk. pagi. Ayo, Tata Selamat sama Lovely sama temanmu yuk. Selamat pagi teman-teman yang ada di pagi rumah. Selamat pagi, teman-teman teman-teman semua. Sehat-sehat yang ada di semua. rumah. Oke. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Kita pagi hari ini kita bertemu di dalam kegiatan renungan pagi bersama kami SD Putra Nirmala, Jalan Dr. Sutomo nomor 33 Cirebon. Teman-teman yang di rumah, pagi hari ini kita ditemani oleh teman kita. Wah, yang cantik-cantik nih Bu Novi. Siapa ini ya? Wah, Iya pasti nih. temannya udah pada inget siapa nih Bu Novi ini. Ya, kita Oke. sekarang ditemani oleh sebelah saya Pak Heru ada Tata, juga di Ya, sebelahnya Pak Heru ada Lovely. Lovely. Oke. Pasti teman-temannya semua tahu nih di sini ya, pada kenal semua. Gitu, Oke, Pak. kita akan ditemani oleh Tata sama Lovely renungan hari ini. Baik, langsung saja Bu Novi kita mulai saja renungan hari ini. Kita akan awali dengan doa pembuka. Doa pembukanya dibuka oleh siapa tadi tugasnya ya? Oleh Tata atau oleh Lovely nih? Oleh Lovely, Pak. Kita Oh, mau Lovely. Oke, kita mau buka Oke. dengan Lovely sudah doa. siap, Lovely? Oke. Sudah siap, Lovely. Oke. Yuk, teman-teman yang ada di rumah, kita siapkan hati, pikiran kita. Kita awali renungan pagi hari dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh temanmu, Lovely. Silakan, Lovely. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa Sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih untuk hari ini, karena kami bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk semua berkat-Mu atas hidup kami. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah karena seringkali kami lalai berdoa. Tuhan Yesus, saat-saat ini banyak orang-orang di luar sana yang sedang sakit. Kami mohon sembuhkanlah mereka dan lindungilah kami dan Bapak Ibu Guru juga teman-teman agar terhindar dari sakit. Doa yang tidak sempurna ini kami hantarkan kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Lovely. Terima Sudah kasih ya, Lovely. memimpin dengan doa. Oke. Selanjutnya, teman-teman yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini nggak tahu nih diambil dari mana ini Injilnya nih. Nanti kan temanmu Tata yang sudah tahu nih. Tata, apakah sudah siap, Tata? Siap, Pak. Nah, hari ini firman Tuhan diambil dari Injil siapa ya, Tata? Kitab Markus bab 10 Ya. ayat 20 ayat 10 Ya, sampai bab ayat 10. Ya. bab 10 sampai ayat 31. Ya, diulangi coba. Gimana tadi? Bab 10 ayat berapa? Bab 10 ayat 28 sampai 31. Oke, betul. Baik. Teman-teman yang ada di rumah, yuk kita dengarkan yuk. Tata mau membacakan firman Tuhan, membacakan Injil Markus. Silakan dibaca, Tata. Marilah kita sama-sama menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Yang diambil dari kitab Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Beginilah firman Tuhan. Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya,
Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah. Saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang akan terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke. Terima kasih Tata sudah membacakan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus tadi. Bab 10 ayat 28 sampai 31. Di situ ada kata-kata menarik ya, Bu Novi ya? Iya, betul banget. Kata-kata menariknya itu banyak poin yang kita ambil. Kita kalau disampaikan dalam kitab tadi, kalau kita akan mengikuti Tuhan Yesus, kita harus meninggalkan segala-galanya tadi seperti itu ya. Meninggalkan harta benda kita, meninggalkan orang-orang yang dikasihi. Nah, tapi kira-kira apakah terus maksudnya itu kita meninggalkan mama, papa, begitu ya Bu Novi? Kira-kira maksudnya apa nih? Maksudnya Tuhan Yesus apa nih? Tentunya tidak begitu ya. Bukan begitu. Nah, sebetulnya Markus ini ingin menjelaskan bahwa pengorbanan bagi Tuhan akan dihargai. Bukan berarti kita harus meninggalkan ibu atau mama dengan papa ya, tapi ketika kita harus kehilangan sesuatu karena kita kehilangan sesuatu untuk mengikut Yesus atau Kristus, nah kita akan menerima balasan yang berlipat kali ganda atau berlipat ganda sebagai ganti dari semua kehilangan yang kita derita. Nah, meskipun kita kehilangan bersifat fisik atau materi, tetapi kita belum tentu loh mendapatkan ganti yang berupa demikian. Jadi maksudnya Pak, walaupun nanti Lovely kehilangan suatu barang nih, barang kesayangan hilang gitu. Nah, Tuhan bukan berarti Tuhan akan menggantinya dengan barang yang sama. Justru Tuhan akan lebih memberikan yang lebih baik lagi untuk Lovely. Nah, di situ Markus sebetulnya ingin menyampaikan itu kepada anak-anak. Meski kita kehilangan bersifat fisik atau materi, kita belum tentu mendapatkan ganti yang berupa yang sama gitu, merupakan barang yang sama lagi. Nah, tapi Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak tutup mata terhadap semua itu. Tuhan melihat dan memperhatikan sangat loh kepada kita gitu. Tidak akan pernah Tuhan mengabaikan orang-orang yang telah mengorbankan segala sesuatu demi mengikuti ya. Nah, ketika kita ingat ceritanya Tuhan, murid-muridnya gitu. Ketika murid-muridnya harus miskin, menderita, terhina, dianiaya karena berkorban untuk Tuhan, justru mereka ditinggikan oleh Tuhan. Kan tadi ada di kitab yang sudah dibacakan oleh Tata, masih ingat nggak? Apa tuh, Tata boleh dibaca nggak? Tuhan menjawab apa? Yesus menjawab apa katanya? Coba dibacakan lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Oke, betul Tata. Tadi ada istilah membalas kebaikan kita tuh 100 kali lipat. Nah, istilah 100 kali itu, Tata, Lovely, dan teman-teman yang di rumah, itu artinya apa?
Bukan berarti itu harus 100 begitu, bukan. Maksudnya itu Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih karena karena perbuatan kita sudah berbuat baik sama orang lain, terlebih untuk Tuhan, Tuhan akan membalas semua perbuatan kasih kita itu berlipat ganda. Maka ada istilah muncul 100 kali lipat. Wah, kalau 100 kali kan berarti kan banyak. Uang 1.000 jadi 100.000, 1 juta jadi 100 juta. Tadi maksudnya bahwa kalau kita selalu berbuat kebaikan kepada orang lain, ya, sekecil apapun perbuatan kita, tapi kita berbuat baik pada orang lain dengan tulus, maka kebaikan kita itu pasti akan dibalas dengan lebih banyak lagi oleh Tuhan. Kayak tadi misalkan Bu Novi bilang ke Lovely, misalkan Lovely kehilangan barang apa, tapi kehilangannya ini tujuannya untuk sesuatu yang baik, menolong orang, ya, memberikan sesuatu pada orang lain, maka Tuhan akan membalas kebaikan kita nanti, ya. Dan balasan itu tidak harus persis sama, ya. Misalnya kita punya sesuatu, misalkan di sekolah pas situasi sudah aman, nggak ada COVID, misalkan kita boleh berbagi makanan misalnya. Ketika ada temanmu yang tidak membawa bekal, kalian membawa bekal lebih, kalian tawarkan ke temanmu mau. Nah, Tuhan pasti akan mencatat kebaikan kalian, ya kan? Walaupun nanti balasan Tuhan tidak berupa makanan lagi, balasan Tuhan bermacam-macam. Iya, Diberi betul. kesehatan, ya. Kalau pas pelajaran kita tadi mau ngobrol, Tuhan memberikan bisikan ke kita tuh, perhatikan Bapak Ibu guru di sekolah. Tuh, kebaikan Tuhan tuh banyak sekali. Cara Tuhan membalas kebaikan itu banyak sekali. Tidak harus dengan bentuk yang sama, begitu ya Bu Novi ya? Iya. Nah, diingat juga justru kayaknya sulit ya untuk berbuat baik, tapi ingat walaupun resiko mengikut Yesus itu untuk menjadi umatnya yang baik, umatnya yang punya pengorbanan yang tinggi untuk Yesus, untuk Tuhan kita, justru emang betul sekali ya Pak, berbuat baik itu susah sekali, betul nggak teman-teman di sini? Di rumah juga pasti jawabnya, iya benar, Pak Heru, Bu Novi, betul sekali berbuat baik itu memang susah, tapi kita lihat apa yang kita dapatkan ke depannya. Justru tadi Pak Heru bilang, ya memang kita tidak menerima bentuk yang sama, tapi ya mungkin dia yang lain yang lebih baik lagi. Tadi kesehatan, terus umur yang panjang ya Pak ya, itu sudah sangat hadiah yang paling baik sekali untuk kita gitu. Seperti itu Pak, kita ingatkan lagi memang mengikuti Yesus itu menjadi umat yang baik memang ada resikonya untuk kita. Walaupun kita kadang merasa waduh menderita gitu ya, kadang-kadang gitu. Tapi jangan seperti itu ya. Kita ingat akan balasan Tuhan akan kita dengan perbuatan kita tadi. Mungkin kita mau memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan, walaupun uang kita pas-pasan, tapi ya kita masih bisa menyisihkan sebetulnya. Nah, tapi kalau dipikir-pikir, wah bisa beli ini nih, bisa beli permen, bisa beli mainan, bisa beli apalagi tuh, banyak ternyata. Tapi kalau kita berpikir untuk, tapi kasihan ya Bapak ini belum makan, tapi kasihan nih teman aku nggak bawa bekal. Nah, dari situ kan Tuhan pasti memberi yang terbaik lagi buat kita. Walaupun memang kita merasa, kayaknya kalau aku nggak kasih uang itu, kita bakal bisa beli apa aja. Tapi ingat, dengan orang-orang yang sedang kesusahan, sedang memerlukan bantuan, tapi ketika kita ingat itu, Tuhan sangat senang. Wah, ternyata Lovely ingat sama umatnya, sama umat Tuhan, sama sesama. Nah, itu kan berarti Tuhan merasa senang ketika Lovely berbuat baik. Wah, ini ternyata umatku yang paling baik gitu. Pasti Tuhan kasih yang lebih baik lagi untuk Lovely dan Tata ketika berbuat baik ya Pak ya. Atau coba begini, sekarang kita coba, barangkali teman-teman ini yang nemenin kita nih Bu Novi, Lovely sama Tata punya pengalaman nggak nih pernah berbuat kasih? Kalau sama orang tua pastilah, karena di rumah ya, berbuat kasih dengan temanmu di sekolah, coba kalian ingat-ingat, pasti sudah berbuat banyak banget. Nah, Bapak hanya minta tolong diberi satu aja, misalnya memberi pertolongan apa ke temanmu.
Pasti udah banyak lah selama berteman dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sekarang, ya kan? Pasti Tata sudah sering sekali berbuat baik sama teman. Lovely sudah sering berbuat baik sama teman. Coba kira-kira yang paling berkesan apa nih? Perbuatan baik apa yang sudah Tata sama Lovely berikan? Kita mulai dari Tata dulu, coba. Misalkan Tata sudah pernah berbuat baik apa, Tata? Pasti banyak, Tata. Di saat teman yang tidak bawa pensil akan Tata pinjamkan. Wah, luar biasa. Iya, meminjam ya, betul sekali. Tidak hanya memberi, Pak, tapi meminjam juga bagus. Meminjamkan, iya, terus sudah berbuat baik. Kalau temanmu misalnya Bapak Ibu guru perintahnya pakai pensil, ternyata nggak bawa, ya memang harus harus mendapatkan pensil. Ternyata Tata pernah memberi pinjaman pensil. Bagus, keren. Ya, oke. Sudah berbuat baik. Nah, kalau Lovely apa pengalamannya? Waktu itu Pak Heru ngasih pertanyaan, terus Lovely udah selesai. Terus ada beberapa teman yang belum ngerti, jadi Lovely ajarin. Wah, Oh iya, betul. Betul ya, karena bentuknya tidak hanya barang, tapi ternyata bisa juga ya bantuan seperti tadi Lovely ajarin. Tadi saat belajar. Gitu ya. Wah, ya, keren ternyata. Keren. Pasti teman-teman di rumah juga punya pengalaman yang lebih banyak lagi ya, Pak ya. Pasti teman-teman di rumah juga punya pengalaman baik, pasti. Ya. Iya, dari kelas 1, kadang dari kecil juga kayaknya udah pernah tuh bantuin mama dan papanya ya. Kalau dicatat pasti banyak sekali perbuatan baiknya pasti sudah banyak, saya yakin pasti. Apalagi anak-anak SD Putri malah hebat-hebat, baik-baik semua. Nah, tadi Tata memberikan pinjaman pensil, Lovely memberi tahu cara mengerjakan sesuatu dan memang diizinkan sama Bapak Ibu gurunya untuk membantu teman-teman yang kesulitan belajar. Nah, itu bagus sekali. Dan yakin pasti Tata Lovely pasti Tuhan akan membalas kebaikan yang sudah Lovely sama Tata lakukan tadi. Tadi janji Tuhan apa? Memberikan balasan 100 kali lipat. Wah, banyak sekali. Karena terlalu banyak diidentikannya dengan 100 kali. Mungkin makan lebih. Tuhan akan memberikan bantuan berkat Tuhan semakin banyak. Macam-macam tadi ya. Berkat Tuhan pasti banyak sekali. Kalian diberi orang tua yang baik, ya kan? Orang tua dalam bekerja dimudahkan bekerjanya sehingga mempunyai rezeki. Rezeki untuk siapa? Untuk anak-anaknya, untuk Tata lagi, untuk Lovely lagi, untuk teman-teman yang di rumah, semua orang tuanya bekerja untuk putra-putrinya. Ya, banyak sekali berkat Tuhan yang bisa kita dapatkan dengan berbuat kebaikan. Begitu, Bu Novi, kira-kira ya. Oke. Aduh, ternyata dalam kehidupan kita juga pasti tidak lepas ya dari perbuatan baik dan selalu terus berkembang ya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, tidak hanya itu saja, tadi banyak sekali pasti ya, Pak. Itu tadi salah satu contoh dari teman-teman kita yang sudah berbuat baik. Jadi jangan pernah berhenti ya untuk berbuat baik, harus terus berkembang lagi, harus menjadi yang lebih baik lagi. Begitu, Pak. Waduh, seru banget ya pembahasan kita, renungan kita hari ini. Pak, kayaknya teman-teman di rumah juga greget ya mau ngasih tahu. Aku juga pernah gitu berbuat baik ya. Teman-teman yang di rumah mungkin kalau diajak kita ngobrol seperti ini mungkin juga akan menyampaikan bahwa saya sudah pernah berbuat baik, seperti itu. Oke, dari renungan pagi hari ini Tata sama Lovely, ya, coba kira-kira apa yang bisa dipetik nih dari firman Tuhan tadi, dari obrolan kita berempat tadi, kira-kira apa ya pesan-pesan yang baik apa yang Lovely sama Tata dapatkan hari ini? Coba Tata dulu, pesannya apa yang didapatkan oleh Tata? Apa coba Tata? Tadi yang dicontoh Tata tadi juga sudah. Atau Lovely dulu sambil nunggu Tatanya berpikir. Pesannya apa sih dari bacaan tadi? Setelah kita ngobrol-ngobrol tadi kan panjang lebar udah ngobrol kan ya? Sudah ngobrol. Sekarang pesan apa? Oh, Tata sudah. Coba apa, Kak? Bahwa segala kebaikan yang kita lakukan pasti akan membuat hal yang baik. Oke, keren. Pesannya itu tentang perbuatan kebaikan. Coba Lovely. Pesannya apa, Lovely?
kita tidak boleh takut untuk membantu, dan kita juga harus membantu dengan ikhlas. Oke. Karena begitu kalimatnya juga. tapi jangan jawabannya betul, tapi jangan kita tidak boleh takut. Nah, kata tidak bolehnya diganti kalimatnya. Tadi jawabannya Lovely betul. Kalau misalkan tidak bolehnya dihilangkan, jadi gimana? Kita kan tadi kita tidak boleh takut berbuat kebaikan. Sekarang kalimatnya diganti, tidak bolehnya dihilangkan. Jangan pakai kata tidak boleh. Apa? Kita Jangan takut. jangan pakai kata jangan. Kita harus kalau takut kebalikannya apa? Takut. Kita harus berani membantu. Nah, Ya lanjut lagi. Kita harus apa, Lovely? Kita harus berani membantu. iya. Oke, bagus sekali. Kita harus berani berbuat baik, berani membantu orang lain, walaupun dalam perkara-perkara yang kecil. Nah, apalagi kalau perkara yang lebih besar, wah lebih bagus lagi tentunya. Oke, pesan hari ini sudah ditangkap oleh Tata, oleh Lovely, dan tentu saja Bu Novi mungkin sudah ditangkap oleh teman-teman yang ada di rumah. Iya, Keren betul. pertemuan hari ini ya. Oke. Mantap deh untuk anak-anak Mantap SD Putra pokoknya. Nirmala ya. Pinter Keren. ternyata. Oke Pak, Ya. sekian dari renungan kita, seru sekali ya tentang membahas tentang kebaikan, tentang Tuhan yang akan membalas semua kebaikan kita. Nah, sampai sini renungan kita lanjutkan lagi mungkin di lain hari. Sampai jumpa. Jangan lupa selalu berbuat baik ya. Jangan lupa selalu berbuat baik. Oke, mungkin Pak kita akan tutup dengan doa. Tadi kita sudah memulai dengan doa dan kita akan menutup renungan kita dengan doa. Mungkin saya yang akan memimpin doa ya. Oke, silakan Bu Novi. Yuk teman-teman yang di rumah. Teman-teman yang di rumah yuk siap ya. Kita akhiri renungan hari ini ya. Dengan pikiran kita untuk terfokus untuk Tuhan. Saya akan memimpin secara Katolik, oke? Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Renungan pagi ini kiranya dapat membawa kami ke dalam kebaikan. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Tuhan dan berkembang menjadi umat yang patuh dan setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau. Dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa, kami juga serahkan kehidupan kami minta kesehatan untuk terus menjalani kehidupan kami, berbuat baik, terus berbuat baik, dan menjadi umat-Mu yang lebih baik lagi. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami pada saat ini, keadaan pada masa pandemi, kiranya pandemi ini semakin lebih berpudar lagi Tuhan, supaya kami dapat menjalankan kehidupan kami seperti biasanya. Hanya ini doa yang jauh dari sempurna yang kami aturkan ya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih Tata dan Lovely sudah menemani Pak Heru dan Bu Novi di sini untuk menyampaikan renungan. Terima kasih juga kepada anak-anak di rumah. Semoga sehat selalu. Bye. Oke, kita sampai ketemu lagi di renungan berikutnya. Terima kasih Tata, Lovely semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati.